Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah dengan NIM 2311510206 dari mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Pak Rahmat. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu web bernama Big Five Squad musim 2024-2025. Sebuah web analisis statistik pemain sepak bola dari 5 liga top Eropa. Jadi ini tampilan webnya. Lalu untuk data-datanya saya cari di Kaggle bernama Football Player Stats 2024-2025. Ini pembuatnya dari namanya Hubert Sidorowicz. Nah, dataset ini berisikan statistik pemain dari 5 liga top Eropa. Itu ada Premier League, La Liga, apalagi ya, Ligue 1, Bundesliga, sama Serie A ya. Serie A lupa tuh. Nah, nanti datasetnya ini di-download. Nah, nanti akan berupa folder zip ini seperti ini. Nah, saya gunakan yang ini, player data like 2024-2025.csv. Datanya kurang lebih seperti ini. Nanti ada kolom player, negara, posisi, ini klub, squad, ada kompetisinya, terus ada umur, lahir, MP, start, min, dan seterusnya. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini datasetnya ada kurang lebih ada berapa kolom ya? Guys. Tuh ada 267 kolom. Tapi tenang aja, nggak dipakai semua. Selanjutnya kita ke bagian flowchart. Nah, ini flowchartnya. Jadi flowchartnya saya buat menggunakan PenWML. Jadi website ini tuh saya buat multi-page application ya, bukan single page. Jadi tidak ada satu data yang dimuat sekali lalu dipakai bersama-sama di semua halaman. Tiap kali saya buka menu baru seperti dashboard, player, atau tim, halaman itu reload dan parsing ulang CSV dari nol. Contohnya kayak gini. Nah, kan kelihatan dari sini juga. Nah, sekarang lanjut ke bagian ini. Jadi alurnya tuh dimulai dari input. Sistem memuat file player data like 2024-2025.csv yang tadi menggunakan library Papapers dengan opsi download, header, dan dynamic typing aktif. Lalu masuk ke tahap proses parsing lewat fungsi load data di data.js. Jadi di sini prosesnya. Nah, ini library-nya Papapers. Nah, banyak baris tanpa nama pemain difilter, lalu tipe data dikonversi otomatis dari string ke number, lalu dipetakan ke sekitar 40 field yang benar-benar dipakai dari total lebih dari tadi 150 apa 200-an kolom gitu yang mentah di CSV-nya, dan nilai kosong atau none di default kan jadi 0. Penting juga di tahap ini belum ada pemisahan data kiper dan pemain outfield. Pemisahan itu baru dilakukan secara lokal khusus di halaman goalkeeper. Hasil parsing ini disimpan sebagai array pemain di memori
tapi cuma untuk halaman yang sedang aktif. Dari titik inilah alur bercabang ke 8 menu tergantung halaman mana yang sedang dibuka. Lalu kita ke mana di flowchart? Ini dia. Nah, ini tampilkan halaman utama dengan navigasi 8 menu. Dimulai dengan menu dashboard. Di dashboard, sistem menghitung KPI global. Ada total pemain, total gol, total assist, total liga. Lalu akan merender chart, ada bar chart itu menginformasikan pemain dan gol per liga. Nih, ini pemain PL tuh Premier League, pemainnya ada 574, total gol di Premier League itu ada 1082. Lalu di La Liga pemainnya ada 601, golnya 969. Terus ada Serie A, pemainnya 634, total golnya 933. Terus ada Bundesliga, pemainnya 492, golnya 934, dan seterusnya. Nih Liga Prancis. Kita balik ke flowchart. Lalu render preview leaderboard top 5 scorer, pencetak gol, top 5 assist. Nah, itu yang ini top 5 pencetak gol sama top 5 assist. Lalu di sini di ke bawah lagi ada render base starting of season, filter start terbaik per posisi, tampilkan formasi. Tadi kelewat ya, ada selain ada bar chart sama ada donut chart, itu distribusi pemain. Jadi itu total pemain tiap posisi. Kiper tuh ada 212, forward tuh penyerang 720, midfielder itu gelandang ada 900, DF itu defender ada 1022. Terus di flowchart tadi ada apa lagi nih, bar chart top 10 negara, bar chartnya horizontal. Nah, ini pemain terbanyak itu yang menyumbang negaranya Spanyol, lalu Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Brazil, Argentina, Portugal, Belanda, Denmark. Nah, saya lupa nih masang ini, tapi kurang lebihnya seperti itu alur flow chartnya. Lalu ke menu leaderboard. Di leaderboard, user memilih salah satu dari 8 tab. Di sini ada 8 tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada scorer, assist, G plus A itu goal dan assist, XG, expectation goal, passer, defender, dribbler, dan disiplin. Lalu bisa memfilter berdasarkan liga. Sini muncul drop down, berdasarkan liga, posisi, dan minimal menit bermain secara live. Data otomatis di-sort sesuai metrik tab aktif. Ditampilkan maksimal 50 baris. Kita lihat 50 baris. Dan kolomnya berubah tergantung tab yang dipilih user juga. Bisa klik header kolom untuk toggle sort, ascending atau descending.
Dan sekarang kalau user klik baris pemainnya, panel detail pemain yang sama seperti di halaman lain akan terbuka, namun nama klubnya sendiri tidak clickable karena tidak ada overlay detail klub di halaman leaderboard. Jadi alurnya tuh user pilih itu menu tab ini, lalu user pilih liga, posisi, dan seterusnya. Terus bisa di filter dan sort data sesuai metrik tab aktif. Terus render table bisa 20 sampai 50 baris. Selanjutnya ke menu players. Di menu players ada filter bar lengkap, ada nama, liga, klub, posisi, negara, usia, minimal menit bermain. Di sini filternya ada banyak. Lalu ada filter sort data pemain tadi. Di sini. Nah, nanti user klik baris pemain, kalau iya nanti akan buka halaman detail pemain. Misalnya seperti ini. Nah, jika tidak, maka ya sampai bawah sini, scroll aja. Nanti dibuka halaman detail pemain tuh, nanti akan ngerender. Di header tuh ada beberapa tab, itu ada inisial, nama, klub, liga, negara, usia, sama rating. Lalu ada render KPI row, ada goal, assist, goal dan assist, expectation goal, expectation assist goal, MP, sama menit bermain. User pilih tab detail, overview, scoring, passing, defense, possession, dan seterusnya. Lalu render content tab, overview radar chart, lalu ada scoring, passing, defense, lalu ada possession, lalu ada ini ada card, yellow card ya, red card, false, pelanggaran. Tuh kan ada seperti Kylian Mbappe nih, yellow cardnya ada 3, red cardnya 1, pelanggarannya 25, false draw 40, offside 44, possessionnya, defense, operan, scoring. Ini overviewnya kayak seperti main PS. Lalu kita ke menu tim. Pak, izin minum. Nah, flow-nya dari menu tim itu user bisa memfilter berdasarkan liga, mencari nama klub, dan mengurutkan hasil. Semuanya live. Hasilnya ditampilkan sebagai bilet kartu, berisi nama, liga, total gol, total assist, dan jumlah pemain. Klik salah satu kartu akan membuka panel detail klub. Nah, di dalam detail klubnya tuh ada KPI, total goal, assist, expectation goal, dan rata-rata usia. Lalu ada top 5 pencetak gol dan assist klub. Lalu ada donut bar, distribusi posisi, serta tabel seluruh pemain klub tersebut. Seperti ini contohnya. Misalnya kita klik Barcelona. Nah, ini top pencetak gol, ini top assist, donut bar. Nah, ini berisikan semua pemainnya. Nah, ini bisa diklik.
bisa diklik ya, kebanyakan nanti. Selanjutnya kita ke menu flow, menu liga. Nah, kalau di menu liga tuh sistem langsung merender tabel perbandingan 5 liga, mencakup jumlah klub, pemain, total gol, assist, expectation goal, rata-rata expectation goal per pemain, dan rata-rata usia plus 2 bar chart, total gol per liga, dan rata-rata expectation goal per pemain per liga. Kalau user klik baris tabel atau KPI liga, terbuka panel detail liga berisi KPI, top 10 pencetak gol, top 10 assist, dan daftar klub yang linknya mengarah umum ke halaman tim. Perlu digarisbawahi, di sini tidak ada chart distribusi posisi seperti di halaman tim. Nah, jadi ke sini jika ya ke halaman detail liga, jika tidak langsung ke bawah. User navigasi ke menu lain. Contohnya kayak ini. Nah, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1. Ini daftar pemain Premier League, top 10 pencetak gol, top 10 assist, dan daftar nama klub. Jika klubnya diklik, Arsenal, akan berpindah ke menu tim. Harusnya ke menu langsung buka detail tim ya. Udahlah ya, maklum. Lalu ada 2 bar chart, total gol per liga. Lalu ada bar chart rata-rata expectation goal per pemain. Dan sudah. Lalu kita ke menu goalkeeper. Nah, di goalkeeper itu flow-nya filter data saya otomatis mau filter hanya untuk posisi kiper aja. Sistem menghitung KPI, total kiper, rata-rata save percentage, dan rata-rata gol kebobolan per 90 menit. Semuanya dengan syarat minimal 900 menit bermain. Lalu menampilkan 3 ranking card, top 5 save percentage, top 5 Preston stage expectation goal plus minus, dan top 5 clean sheet. Lalu ada filter liga dan minimal menit bermain. Nah, nanti kalau user klik tab advanced, kalau dia klik akan terbuka nih. Jika tidak, dia akan ke sini. Nah, jika udah, diserahkan navigasi ke menu lain. Lalu ke menu Scout Tool. Di Scout Tool, user mengisi form multi kriteria, posisi liga, tentang usia, minimal menit, minimal goal, expected goal, assist, tackle, passing, akurasi, key pass, sampai maksimal gol kebobolan per 90 untuk kiper. Tadi yang goalkeeper ya. Ini top kiper berdasarkan metrik. Ini top 5 save yang tadi, karena kita lagi di menu tools. Nah, ini kita bisa filter posisi penyerang, Liga Premier League. Ini filter usia, misalnya 8, minimal 17 menit bermain, biarin segini aja. Minimal goal 10, minimal expectation goal
berapa ya? 10 aja. 15. 10 aja. 5 asis. Dan ini kita kosongin aja, banyak banget. Tidak ada. Kita kosongin kalau gitu. Kita cari. Masih nggak ada juga coy. Nah, ribet juga ya. Minimal usia 15, maksimal usia misalnya 20. Ada nggak? Oh, ada tuh. Jadi ini isinya cuma ya sekutul filter pemain berdasarkan multi kriteria. Kalau misalnya di midfielder liganya diganti, kurang lebih seperti itu. Lalu ke menu terakhir, menu compare. User bisa mencari pemain lewat chip posisi, drop down liga, dan kolom pencarian nama. Hasilnya ditampilkan sebagai grid berisi 60 pemain teratas, diurutkan berdasarkan gol, ditambah assist, ditambah expectation goal. User klik kartu pemain untuk memilih maksimal 3 pemain sekaligus. Kalau sudah ada minimal 2 pemain terpilih, tombol bandingkan aktif. Begitu diklik, sistem akan merender radar chart overlay 6 sumbu untuk semua pemain terpilih yang dinormalisasi terhadap nilai maksimum seluruh dataset, dan satu tabel head to head yang dikelompokkan per kategori: info, attack, creativity, passing, defense, possession, disiplin, di mana tiap baris mewakili statistik. Kolomnya adalah tiap pemain dan nilai terbaik otomatis di highlight. Nah, setelah itu user akan navigasi ke menu lain, kembali ke navigasi menu. Nah, contohnya halamannya seperti ini. Ini ada filter. Misalnya kita bandingkan Mbappe, lalu Harry Kane, Erling Haaland. Nah, Mbappe itu warna oranye, lalu ada Harry Kane itu warna biru, Erling Haaland warna hijau. Kacau, Erling Haaland kecil banget. Lalu ini statistik head to head. Nah, ini dan seterusnya. Projectnya kurang lebih seperti ini ya. Lalu output. Sebagai penutup alur, setiap kali user klik menu lain di sidebar, browser akan navigasi ke file HTML baru dan proses ini berulang dari awal. .csv, parse, lalu render halaman. Alur ini terus berjalan sampai user menutup tab atau browser. Nah, selanjutnya ke mockup. Jadi sebelum jadi seperti ini, waktu hari apa tuh disuruh buat mockup. Saya buat di Figma. Bentar ya, internetnya lambat. Nah, yang saya buat tuh mockupnya seperti ini waktu presentasi. Tapi ini cuma menu dashboard. Ada ini
KPA bar, terus ada bar chart, donat, horizontal bar, ada scatter bar. Cuma ini masih jadi satu, belum dipisah-pisah seperti yang tadi. Nah, setelah ini dibuat pakai Figma, saya lempar ke VS Code. Tapi sebelum ke VS Code saya lempar ke Cloud. Terus tinggal ngubah-ngubah sedikit. Nah, jadi ada filenya tuh ada, dimulai dari sini dashboard, ini HTML nya, lalu ini CSS nya untuk memperbagus dashboardnya, lalu folder JS nya nih, logiknya. Jadi setiap kita klik di sini tuh mana ya? Oh nih, setiap kita klik tuh nih di sini nih. Tugasnya nih dia nih. Bisa muncul kayak gini. Tuh. Selanjutnya demo web tadi udah ya, tapi kalau mau demo lagi boleh. Jadi waktu di awal buka seperti ini. Top performance, kalau diklik muncul detail pemain, expectation goal. Nah, expectation goal nih pakai scatter. Nah, ini garis miring ini adalah ekspektasi gol dari tiap pemain. Kalau posisinya di bawah, ini berarti dia tidak melampaui ekspektasi. Jadi ekspektasinya 13,5, ternyata golnya cuma 12. Selisihnya 1,5. Ini si Lautaro Martinez Inter. Nah, kalau yang pas di tengah-tengah nih dia stabil. Sesuai ekspektasi. Jonathan David dari klub Lille. Expectation golnya 16,2, golnya 16. Walaupun selisih minus 0,2, tapi dia masih di garis aman. Yang pas banget di garis itu Haaland. Ekspektasi golnya 22, golnya 22 beneran. Nah, yang berada di atas ini tuh yang melampaui expectation goal. Seperti Kylian Mbappe. Ekspektasinya 25, ternyata golnya 31. Nah, ini ada dua warna ya. Warna oranye ini forward, lalu ada warna biru ini midfielder, yang warna hijau nggak ada. Nah, Nicole Palmer nih, cetak gol penalti doang. Lalu ini starting 11, Mbappe tentu aja salah, Lewandowski, Pedri, Haaland nggak masuk, kacau. Murillo ini dari klub mana nih? Nottingham. Dan ini gak tahu dah. Samba. Siapa Samba, cok? Lalu ke menu leaderboard. Ini filternya. Lalu ke menu player. Misal kita cari Messi. Oh iya, Messi kan di Liga Amerika. Misal kita cari siapa ya? Oh, Dembele. Ini Ousmane Dembele. Pemenang Ballon d'Or. Nah, ini filter berdasarkan klub.
banyak. Oh, Juventus kita hapus dulu guys. Nah, lalu ke menu tim. Brighton, ini keren nih pemain. Lalu ke menu liga, bisa diklik ya. Lalu ke menu goalkeeper, squad tool, midfielder, Liga Serie A misal. McTominay dari Napoli, ini belum pindah ke City. Lalu compare, misal kita compare kiper, Ederson, David De Gea, jangan, itu nggak ada ya si Onana ya, kita cari Onana guys. Nah, ada nih. Dari sini doang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. 30 menit.